Kakak, tips mengelola stres dong. Tips mengelola stres ya. Sebelum masuk ke tips-tipsnya, aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman, sumber-sumber pemicu stres itu apa aja sih? Sini. Pemicu stres yang pertama ada tension, yaitu suatu keadaan di mana tubuh kita nih merasa tegang ataupun tekanan mental. Misalnya aja saat teman-teman ingin menghadapi ujian, ingin melakukan presentasi ataupun wawancara kerja dan lain sebagainya yang membuat teman-teman merasa tertekan ataupun tegang. Lalu pemicu stres yang kedua ada konflik, yaitu di mana adanya rasa kecemasan dan juga ketegangan yang disebabkan karena susahnya menentukan dua pilihan atau lebih. Contohnya aja, teman-teman nih kayak overthinking, bentar lagi mau kuliah offline. Teman-teman bingung nih, mau jadi anak pulang pergi, anak yang kosan, atau anak yang numpang di kosan teman aja. Kayak gitu. Atau contoh lainnya lagi, teman-teman bimbang mau pilih beasiswa dari perusahaan A atau beasiswa dari perusahaan B. Kita lanjut ke sumber pemicu stres yang ketiga atau yang terakhir. Di sini ada krisis. Krisis di sini yaitu suatu kejadian yang mendadak, tapi upaya kita untuk mengatasinya itu di luar dari kemampuan kita. Contohnya saja kejadian-kejadian bencana alam ataupun kematian seseorang yang kita sayang. Pokoknya semua kejadian yang ada di luar dari kendali kita. Nah, itu dia tadi teman-teman, sumber-sumber pemicu dari stres itu sendiri. Kalau teman-teman sudah tahu sumber-sumber pemicu stres itu apa saja, nah langkah yang tepat untuk teman-teman ambil adalah memanajemen stres itu sendiri. Tahu nih langkah-langkah memanajemen stres itu sendiri gimana sih? Yuk! Langkah memanajemen stres yang pertama ada memilih strategi penyelesaian masalah yang efektif. Di sini caranya ada dua teman-teman. Cara yang pertama yaitu mengubah situasi atau menghindari sumber masalah tersebut. Cara yang kedua mengubah reaksi kita terhadap sumber stres tersebut. Kalau dilihat dari cara yang pertama nih, mengubah situasi itu berarti tidak semua hal yang dapat diubah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya saja kejadian-kejadian bencana alam ataupun kematian seseorang dan lain sebagainya. Nah teman-teman, cara mengubah situasi ini lebih tepat untuk kita menghindari atau mengatasi sumber masalahnya itu sendiri. Contohnya aja, teman-teman ini mau ujian 1 minggu lagi. Pastinya langkah tepat yang akan teman-teman ambil adalah mempersiapkan fisik dan juga mental teman-teman agar saat menghadapi ujian nanti lebih siap lagi. Cara yang kedua yaitu mengubah reaksi kita. Gak mudah loh teman-teman untuk melihat sisi positif dari hal-hal buruk yang telah kita alami. Ketika kita mencoba untuk melihat hal-hal yang tidak menyenangkan yang telah kita alami, merupakan langkah awal loh untuk kita bisa melihat sisi positif dari hal-hal yang telah kita alami. Langkah manajemen stres yang kedua yaitu menurunkan sedikit standar pribadi. Teman-teman tahu nggak sih, tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah menciptakan level-level tertentu yang ingin teman-teman capai loh. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal itu, tapi nantinya ada dampak yang kurang baik, yaitu teman-teman merasa nggak nyaman ataupun terbebani. Alangkah baiknya teman-teman mulai berdamai dengan situasi yang ada dan juga melihat kembali nih, apa sih tujuan hidup yang ingin teman-teman capai? Kata-kata seperti aku harus atau aku tidak boleh mungkin bisa diubah dengan kata-kata yang kaya akan nilai kompromi. Misalnya, aku akan mengerjakan sesuatu, tetapi jika hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka aku akan mencobanya lagi di lain hari. Kita lanjut ke langkah manajemen stres yang ketiga atau yang terakhir. Di sini ada melakukan aktivitas fisik, nggak aktivitas fisik aja sih, aktivitas yang menyenangkan intinya. Bisa berupa hobi ataupun melakukan kegiatan bersama orang-orang yang kita sayang. Misalnya saja melukis, jalan-jalan ke tempat favorit, mengeksplor tempat baru, ataupun bermain TikTok. Yang penting teman-teman merasa happy aja. Selain itu, dengan membiasakan gaya hidup yang sehat juga merupakan cara efektif loh teman-teman untuk mengatasi stres ataupun bertahan dari stres itu sendiri. Mudahnya sih dengan teman-teman melakukan olahraga ringan secara rutin, lalu juga menjaga asupan makanan bergizi, terus juga menghindari rokok, alkohol, minuman yang bersoda, terus juga obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Yang terakhir, teman-teman bisa loh menerapkan teknik relaksasi. Relaksasi ini sangat berguna loh teman-teman untuk menurunkan denyut nadi, menurunkan tekanan darah, mengurangi keringat, dan juga mengatur pernapasan.
Relaksasi ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sedang merasa otot-ototnya nih lagi tegang, disertai dengan kecemasan, lalu juga saat teman-teman lagi sulit tidur nih, kayak misalnya kalau zaman sekarang tuh malam-malam update status kayaknya aduh gue insomnia nih, gue susah tidur nih. Nah, teman-teman bisa nih melakukan relaksasi ini sebelum tidur. Yang selanjutnya adalah ketika teman-teman merasa cepet capek, cepet lelah, jalan sedikit capek, beraktivitas sedikit capek, sendi-sendinya rada-rada nyeri gitu. Atau kalau zaman sekarang mungkin lebih dikenal dengan remaja-remaja jompo ya teman-teman. Nah, kayak gini nih bisa kalian lakukan relaksasi sendiri di rumah secara mandiri dengan tanpa bantuan tenaga ahli. Kunci utamanya adalah yang terpenting teman-teman membuat rileks tubuh teman sedang tegang. Nah, itu dia tadi teman-teman tips-tips dalam mengelola stres. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa dipraktekkan.